Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala apa yang kita butuhkan, segala apa yang diperlukan dalam hidup ini. Allah telah menyediakan dan Allah telah memberikan kepada kita. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surah Ibrahim pada ayat 34. Allah Ta'ala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kami telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu butuhkan. Ya. Segala apa yang kamu perlukan disiapkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, kebutuhan kita minum, kebutuhan kita makan, kebutuhan kita berpakaian, kebutuhan kita bertempat tinggal diberikan Allah kepada kita. Ya. Allah cukupkan itu kepada kita. Sehingga ayat berikutnya mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tentu kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Ya. Namun karena kurangnya keseriusan kita merenung, kurangnya keseriusan kita berpikir, nikmat-nikmat Allah yang banyak itu tidak nampak oleh hati kita ini. Makanya Allah ingatkan kita melalui sakit. Sakit itu nasihat. Coba jenengan renungkan, jenengan pikirkan. Ya, untuk menghilangkan nikmat yang banyak itu nggak usah, Allah nggak usah kasih kita itu masalah banyak, nggak usah. Kasih satu masalah, satu nikmat diambil oleh Allah. Ini tolong diingat-ingat benar ini. Satu nikmat diambil oleh Allah, maka nikmat-nikmat yang lain pun akan ikut hilang dan kita nggak bisa mempertahankannya. Tolong dijamkan ini. Satu nikmat diambil oleh Allah, maka kenikmatan-kenikmatan yang lain pun akan hilang dan kita nggak bisa mempertahankannya. Contoh, lambung kita dibikin masalah oleh Allah.
Yang sakit apa? Berapa masalahnya? Hah? 1. Kasusnya? Gak bisa apa-apa sudah Pak. Gak berkutik kita. 1 masalah. Lambung kita bermasalah. Setiap kali melihat makanan muntah. Setiap kali mencium makanan muntah. 1 yang bermasalah. Lambung saja. Enak tidur? Enak istirahat? Enak makan? Enak minum? Kenapa kita gak bisa mempertahankan? Kan masalahnya cuma 1. Yang sakit kan cuma 1. Mendanio. Apa mendanio itu? Gimana kalau 3 yang sakit? Stres Pak. Sama dengan sekarang COVID. Nah ini tadi ada santri kami melahirkan di Gudo. Jenenge sopo? Akhirnya digudo sama temen, Kofidah Al-Korniyah. Kofidah Al-Korniyah. Coba jenengan dengan saya dikasih 1 masalah oleh Allah Ta'ala, COVID, segala kenikmatan ikut hilang. Nikmat kebebasan hilang. Betul? Nikmat kasih sayang hilang. Kita diputus dari orang-orang, gak boleh sentuh, gak boleh deket, gak boleh keluar. Mana kekuasaan panjenengan dengan saya kalau udah begitu? Mana? Itu loh. Kita ini kalau sehat itu masuk koyo iya ngono Pak. Doablek kita ini. Betik. Ya, betul itu. Koyok nguasai diri gitu loh. Padahal kita 1 aja penyakit, kita kelenger, kita sudah tepar, kita sudah 1. Gimana kalau 4? Ginjal jenengan kena, jantung jenengan kena, paru-paru jenengan kena, mati gantung rasanya jenengan. Terus asa Pak. Makanya ini dijaga nikmat ini. Ini bukan sembarang, makanya jangan dirusak. Ya, kemarin ada teman-teman habis gojologi saya, kan batuk dia, karena termasuk ngapunten ya, yang mungkin ngerokok jangan tersinggung. Ini saya cerita. Nek sampean ngaji tersinggungan juga dadi sampean. Mau ngaji kok tersinggungan. Saya cerita, ada tetangga saya itu, wah merokoknya luar biasa Pak, terus batuk. Dinasihati sama istrinya, sama terus lereno kurang ngono. Ngeyel, wong parop gak ngerokok waduh ngono ya. Sing deke contoh lho saya gitu. Ya. Subhanallah jarak 1 bulan Pak. Ya, insya Allah saya nggak mendoakan, enggak, wong saya juga nggak mangkel dengan ucapan itu ya. Maknya kan guyon begitu, parop aja. Apa itu bukan mengejek saya, enggak, itu guyon beliau, dan saya nggak mendoakan jelek sama beliau. Cuma jarak beberapa saat langsung ambruk dia. Ya, ambruk. Setelah itu apa? Ternyata kena kanker tiroid. Jadi kanker tiroid itu di sini Pak. Ya, kanker. Nah kanker tiroid itu bahayanya apa Pak? Kanker tiroid itu kalau baru kena itu nggak ada yang tahu, nggak terasa Pak. Kalau sudah organ-organ vital sudah dikuasai semua, baru kelihatan kanker tiroid itu. Makanya yang hati-hati. Setelah di kemo, kankernya mati, sarafnya juga ikut mati. Akhirnya apa Pak? Tidak ada satupun makanan yang bisa masuk ke dalam kerongkongannya. Sekalipun air nggak bisa masuk. Jadi kalau minum itu nangis beliau, itu sakit sekali. Akhirnya ditunjukkan, kenapa kok sakit? Kan protes. Wong habis di kemo katanya penyakitnya udah kering, udah mati, kok malah drop gitu kan? Ditunjukkan. Ini loh Pak, di kerongkongan jenengan itu ada katup. Katup niku koyok kelep ngoten. Itu otomatis buka tutup. Jadi kalau ada benda lewat, dia buka, nanti kalau udah lewat nutup lagi, dan itu mati sarafnya.
Makanya untuk memenuhi kebutuhan bagaimana? Langsung segala sesuatu dijus ya, dijus buah, dijus semuanya dijus, dan tidak bisa masuk ke rongkongan. Akhirnya apa? Lambungnya dilubangi, dipasang paralon. Kalau udah begitu baru tahu rasa nikmatnya sehat itu kayak apa gitu. Ya. Maka mari kita benahi ya pribadi kita, karakter kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah kebaikan-kebaikan kita, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi malam ini kita berbicara tentang, kita akan bersama-sama belajar tentang anak yang soleh merupakan inventaris di masa mendatang. Mengambil satu tafsir dari doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya, yang termaktub di dalam surat 37 ayat 100, dan doa ini sudah masyhur. Ya, doa ini sudah masyhur. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menjelaskan tentang salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang berbunyi Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Ya, ada dua sisi di sini, Pak. Yang pertama, definisi anak yang soleh itu yang kayak apa? Ya, definisi anak yang soleh itu yang bagaimana? Anak yang soleh, pertama, anak yang memiliki rasa khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, anak yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jelas ini? Oleh karena itu program kita jangan membuat anak takut pada orang tua. Bagaimana anak-anak kita itu memiliki rasa takut kepada Allah. Ya. Jangan sampai anak dibuat takut dengan orang tua, keliru. Sangat keliru. Bagaimana anak takut kepada Allah? Beda, Pak. Kalau anak takut kepada orang tua, kalau anak takut kepada orang tua, kira-kira Pak, anak seneng ketemu dengan orang tua atau seneng gak ketemu? Hah? Kalau anak takut sama orang tua, kira-kira anak lebih memilih ketemu orang tua atau enggak ketemu orang tua? Hah? Enggak ketemu. Awas. Ini banyak keliru. Kalau anak takut kepada Allah, ingin menjauh dengan Allah atau suka mendekat kepada Allah? Kalau anak takut kepada Allah, suka mendekat kepada Allah atau suka menjauh dari Allah Ta'ala? Sama dengan kita. Kalau semakin takut kita kepada Allah semakin tinggi, semakin apa kita? Menjauh atau mendekat? Semakin mendekat. Ini perbedaannya. Ini jadi anak itu yang dikatakan anak yang soleh itu anak yang memiliki rasa takut kepada Allah. Nah, imbas efek dari rasa takut kepada Allah ini melahirkan dua kekuatan. Melahirkan dua kekuatan. Yang pertama akan bertambah kekuatan ketaatannya kepada Allah. Dan yang kedua, kekuatan untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ini yang pertama. Definisi anak yang soleh, yakni orang yang memiliki rasa takut
kepada Allah. Sehingga rasa takut kepada Allah itu melahirkan dua sifat. Yang pertama apa tadi? Kalau sudah memiliki rasa takut melahirkan dua kekuatan. Yang pertama kekuatan apa? Ketaatannya kepada Allah meningkat. Yang kedua kekuatan apa? Menjauhi larangan-larangan Allah. Nanti efeknya Pak, termasuk tidak mungkin anak yang takut kepada Allah berani durhaka sama orang itu, tidak mungkin. Nih, makanya kalau anak durhaka itu pasti nggak punya rasa takut kepada dosa. Jelas ini Bu? Termasuk kita nanti. Kalau kita ini nggak takut dengan dosa, otomatis durhaka sama orang tua pasti akan terjadi. Ini definisi anak yang soleh. Kalau sudah rasa takut itu menyelimuti dirinya, maka akan melahirkan dua hal. Satu, akan melahirkan anak-anak yang taat kepada Allah, sehingga nanti taat kepada Allah otomatis taat kepada orang tua, otomatis Pak. Otomatis itu. Ya. Yang kedua, rasa takutnya kepada Allah itu akan menjadi penghalang bagi dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita nggak berani melakukan yang dilarang? Karena takut dosa. Ini kriteria anak-anak yang soleh. Satu aja kita munculkan. Kemudian yang kedua, setelah kita bahas tentang kriteria anak yang soleh, kenapa Nabi Ibrahim berdoa terhadap kesolihan anak ini? Apa faidahnya, apa keutamaannya anak yang soleh? Satu, keutamaan anak yang soleh yang pertama, bahwa anak yang soleh itu akan berkenan, akan senang untuk mendampingi orang tuanya, menemani orang tuanya di masa keterasingan. Anak yang soleh itu akan siap mendampingi orang tuanya di masa-masa keterasingan. Masa terasing niku kapan Pak? Dalam tua. Kenapa dikatakan masa terasing? Karena nggak bisa kemana-mana sudah. Karepe niku kepingin ngeludus. Wong tuwek niku si salah satu napa kelebihannya apa? Meningkat volumenya, ingin selalu apa? Jalan-jalan. Tapi kondisi tidak memungkinkan. Maka pada saat itu dengan saudara terputus, dengan teman terputus, tenaga habis, kondisi semakin lemah. Nah, di saat itu orang sangat memerlukan anak yang soleh. Saya ingatkan, menawi bapak-bapak niki sehat, usia 40, 50, istilahnya melaku dewe iso, dolek sego goreng dewe iso, godok banyu seiso, gawe kopi dewe seiso, cukup pensiun ijen seiso, tidak terlalu butuh anak yang soleh niku mboten patek krasa. Anak ndablek niku durung patek krasa. Paham nih? Anak gak ngerti itu belum terasa gitu. Kenapa? Dalam seiso nglayani awake dewi. Tapi begitu tangan kita sudah lemah, badan kita sudah lemah, tubuh kita sudah lemah, baru kita terasa tentang hadirnya anak yang soleh. Kenapa? Semua orang di sekitar kita selain anak, semuanya dibatasi Pak. Ada batas. Aku juga punya keluarga. Saudara, ada batasnya? Ada batasnya? Ada. Aku yo gak iso nunggu sampean terus. Aku dhewe duwe wajiban, duwe keluarga yang harus tak urusi. Teman akrab, ada batasnya? Ada. Tetangga yang dekat, ada batasnya? Ada. Yang tidak ada batasnya itu adalah anak. Dan pada saat itu
belum tentu anak-anak kita bersedia menerima kita untuk hidup bersama-sama. Wallah, belum tentu Pak. Makanya doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim jangan sampai ditinggalkan. Rabbi habli minas. Kenapa? Ini faidah yang pertama. Anak akan siap mendampingi orang tua di masa-masa keterasingan. Siap, anak itu akan seneng. Ya, Masya Allah. Itu faidah yang pertama. Anak akan berebut, anak akan merindukan orang tua bersama dengan dirinya. Kenapa? Karena Allah menjelaskan berbakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak yang soleh itu sangat merindukan bagaimana di masa-masa tuanya itu dia akan bisa mendampingi orang tuanya. Ini kemarin ada santri kami, Masya Allah, mungkin ilmunya tidak terlalu banyak Pak. Mungkin ilmunya tidak terlalu banyak, hafalannya juga mungkin gak terlalu banyak, tapi ketaatannya melebihi, mungkin bisa ngalahkan ustadz-ustadznya. Ya. Jadi dia katakan kepada istrinya dan anak-anaknya, ini bapak saya sudah sepuh sakit-sakitan dan anaknya yang diharapkan cuma saya. Aku minta keridhoanmu, aku cukupi kebutuhanmu, aku tak mampir ke bapak, tak dampingi bapak sampai betul-betul sembuh. Dan istri yang solehah tidak mungkin tidak mengizinkan. Akhirnya didampingi beberapa hari tinggal di rumah orang tuanya. Junjung orang tuanya, itu yang ditunggu katanya. Ya Allah, coba kalau anak gak soleh pripun kira-kira. Begitu datang ke situ 1 hari 2 hari langsung ditawari, sampean kapan mulai? Atau kapan ke rumah kakak? Itu ngusir yang sopan Pak. Betul demikian. Awas, hati-hati, penting sekali anak yang soleh. Yang kedua, apa faedahnya anak yang soleh? Apa keistimewaannya? Membantu orang tua untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Ini perannya ini. Makanya Nabiullah Ibrahim sukses di dalam menjalankan seluruh perintah-perintahnya, sampai perintah yang paling berat dan paling ekstrim, perintah untuk menyembelih putranya. Tidak mungkin bisa dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim sendiri tanpa dibantu dengan kesolian Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Jadi kesuksesannya Nabi Ibrahim itu salah satu jasanya siapa? Kesolian Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Makanya saya temukan sekarang ini Masya Allah ada bapak-bapak yang sukses, orang tua yang dipikirin. Ya, sampai saya menemukan orang tua Pak di daerah Kupang sana. Jadi bapak ini dulu itu ikut aliran kebatinan. Jadi cara ibadah ini unik. Ibadahnya itu nanti jam 11 malam itu naik genteng. Ini ibadahnya ngoten. Terus gak tahu pokoknya aliran apa mboten ngertos, pokoknya niku sing diyakini ngoten. Jadi setiap malam jam 11 malam niku naik genteng, terus duduk di atas wowong itu ngadep ke timur. Tak guyoni lah yo, agama sampean ku cik sorone ngajari sampean ngono. Lho ngoten niku ya dieloki Pak. Sampai dalam usia menjelang 70 tahun. Akhirnya begitu kena ngaji sunnah, ikut sunnah dan ingin nebus, setiap hari dianjurkan dirinya untuk berinfak paling sedikit 20.000, paling sedikit, dan itu rutin tiap hari. Makanya dia sampaikan kepada anaknya, kalau kamu mau bantu bapak, tolong bantuin bapak untuk menebus dosanya ini. Apa Pak? Aku kayak ono biaya karena aku sudah kerja. Sudah gak kerja saya. Terus bagaimana kita bisa memenuhi ketaatan pada Allah? Seperti sedekah, infak, kurban, haji. Sementara kita nafkah sudah tidak mampu untuk mendapatkan. Tugasnya siapa ini? Tugasnya siapa ini? Anak. Makanya bapak-bapak tolong yang punya kelebihan,
Bantu orang tua untuk melaksanakan ketaatan pada Allah. Ya. Jadi jangan sampai anak ini mobil gonta-ganti, bapak ibu utangi tumpuan. Ini kedurhakaan dan kedzaliman bagi anak. Tak mungkin seperti itu akan berkah anak-anak ini. Ya, tolong diperhatikan ini. Siapa saja di antara panjenengan dengan saya yang hari ini masih dikaruniai orang tua dan panjenengan punya kelebihan, ya, dikarunia Allah harta yang berlebih, maka utamakan orang tua. Kasih nafkah ini bu untuk sedekah jenengan, bu ini untuk kurban panjenengan, silakan ditaruh di mana. Bantu orang tuanya. Ini faidah anak yang soleh. Belum lagi nanti ketika orang tua sudah rapuh, ya, sudah nggak bisa bangun, tergeletak, lemah, dalam keadaan lumpuh, sementara kewajiban melaksanakan sholat tetap. Maka siapa yang berperan di sini? Sinten, Pak? Coba kalau anak nggak soleh, mungkin nggak bantu bapaknya sholat 5 waktu. Wong dirinya sendiri aja nggak sholat. Mungkin apa mboten, Pak? Hah? Sudah di alamat ini. Jadi kalau Allah takdirkan panjenengan dengan saya nanti mengalami kelumpuhan, berarti nanti yang menentukan panjenengan dengan saya istiqomah atau enggak sholat di detik-detik terakhir menjelang kematian, ini yang menentukan. Karena innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung dari akhir penutupnya. Kalau anak ternyata enggak siap berseni kotoran setiap sholat, niki nek mboten anak enggak mungkin, Pak. Laras nama mboten? Nyewok arek cilik ambek nyewek wong tuwa niku beda rasane. Betul? Nek telek arek cilik niku wangi dikapak-kapakno. Masih kecut ngono sik gak. Napa? Coba kececerane kecirite wong tuwa sampean. Lah nggawa kaya apa? Ya Allah, ndak gampang. Makanya nilainya ketakwaan, keimanan menjadi taruhan. Ini jangan main-main loh nih. Karena kami sudah menentukan, sudah menemukan kasus-kasus di lapangan itu, Pak. Ketika kami melakukan baksos itu masuk ke rumah seseorang, kami nggak boleh masuk, Ustaz, jangan masuk ke dalam nih. Nopo, baunya nggak enak, nggak apa-apa, kepingin tahu aja, nanti kita bisa bantu untuk memperbaiki rumah panjenengan. Ternyata kita temukan di paling belakang itu ada mbahnya tidak terawat sama sekali. Tidak pernah dimandikan, tidak pernah dicuci. Jadi ditimpali tok kotoran nih, Pak. Saya tanya kepada sing rambut, niki pripun salate? Nggih mboten saged, Pak. Ya napa wong kula dhewe niku kerjane nggih jam mantun subuh niku berdatang ke rumah sakit, bagian laundry di rumah sakit. Suami saya tuh mantun subuh sudah berangkat ke Perak, kerjanya di Perak. Ya paling-paling siang saya pulang tak kasih makan, kasih minum, kula tinggal malih. Itu tiap hari, Pak. Detik-detik terakhir yang menentukan meninggalkan kewajiban kepada Allah Ta'ala disebabkan ketidaksolehannya anak. Ya Allah, makanya jangan remehkan. Anak gelem rambut jenengan ngersiki, Masya Allah, itu luar biasa, Pak. Dan itu tidak sembarangan. Sakit dipahami nih, Ibu? Makanya kita harus takut kepada Allah dalam masalah ini. Ya Allah, jangan kau jadikan fitnah di akhir masa tuaku. Jangan kau jadikan fitnah di akhir masa tuaku. Makanya ada doanya, Pak. Allahumma inni a'udzubika minal hazni wal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih, dari rasa duka, dari masa tua. Jadi cekak tuwek-tuwek nemen. Wani ndonga ngono. Ya Allah, umur iki aja tuwek-tuwek nemen wani ngono. Atau dituwekno pisan. Sampeyan milih sing pundi? Bingung kate ndonga iki opo iki. Sing tuwek, sing taat ora tumon. Lho nggih mboten?
Makanya jenengan kali kula niku ngenteni memperbaiki diri, ngenteni tuwek niku keliru Pak, enggak cerdas kita ini. Yakin mboten cerdas. Kenapa? Saya coba dua sisinya. Masa tua. Kalau semakin tua, semakin kuat apa semakin lemah? Semakin lemah. Sering sehat atau justru lebih dekat dengan rasa sakit? Ini usia tua itu loh Pak. Lebih dekat dengan sehat atau lebih akrab dengan sakit? Apakah kondisi ini yang kita nantikan untuk memperbaiki kualitas ibadah? Tidak bisa Pak. Sholat alamat dengan duduk. Nek sepuh-sepuh nemen niku. Ya, makanya kula dolek ana kursi apa enggak ini. Ya, makanya kadang-kadang di pojokan-pojokan masjid niku wonten kursi. Lho wis ana kursine. Ayo jagani sapa kuwi? Jagani sinten? Orang-orang yang sepuh. Enggak sempurna ibadah niku, Pak. Sujud, ya kadang-kadang mboten saged sujud, mon pakai isyarat. Engko sujud gesok tangi ngoten lho. Lha nggih mboten. Makane kadang-kadang ten pengajian niku nek mbah-mbah, biasane mbah-mbah niku mesti milih pojokan. Pojokan, milih cagak, milih tembok. Niku mesti mbah-mbah niku ngoten, mbah-mbah. Aku gak nyindir sampean lho ya. Lho ngeten lho Pak. Iku ana karepe, ngoten lho. Ana karepe napa? Lho. Nek ngadeg iku jek ana sing digacoki. Makane wong tuwek-tuwek niku ngaji niku padha bubar kabeh. Niku sik tetep longgo. Niku mboten istiqomah, mboten. Mboten saged ngadeg. Ngoten lho. Jadi kate ngadeg niku tola-tole dhisik. Noto dengkule niki sak mantep-mantepe niku. Lho nggih mboten. Nah itu kali ibu-ibu kalau tinggal lewat sembajang sembujung balik-balik. Tekuk kiwa. Ini kita masih seperti ini. Loh kondisi seperti ini jenengan akan menyempurnakan ketaatan? Hah? Puasa wis legrek, puasa enggak sok full. Loh nggih mboten? Wong mertua saya niku sepuh, Pak. Kalau di rumah saya niku mertua niku nggih, mari wudu ngoten niku. Mari wudu kan tutuk jeding balik maneh. Lah napa, Bu? Ngecas. Takon ana sing mburi-mburi kalau. Masih gak dintutno ya metu karepe dhewe. Kadang ngono gawe watuk cerit ngoten. Sing rumangsa. Lho ngene kok sampean kali kula niku ngenteni dandani ibadah ngenteni tuwek lak gak cerdas sampean. Lho nggih mboten? Karena enggak mungkin dalam usia tua itu semakin ibadah semakin baik, sulit, Pak. Karena tuntutan kondisi. Sunatullah itu enggak bisa dihindari niku. Sunatullah masalahnya. Bahkan kadang-kadang naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri kemaluan dipasang. Napa niku? Alat untuk mengeluarkan air kencing niku. Nah, iku milih terus niku tambahan. Apa kondisi seperti ini panjenengan kali kula dandan ibadah? Misi kok nek wis tuwa tak dandani keliru. Enggak bisa, Pak. Maka pada saat itu kita butuh bantuan. Dan satu-satunya yang tidak boleh mengenal waktu dan tidak ada batas untuk membantu orang yang sudah tua ini tidak lain adalah anak. Dan anak pada saat itu belum tentu peduli dengan keadaan orang tua. Betul, Pak. Coba saniki ngeten, Bu. Ibu-ibu yang punya anak mungkin jauh jaraknya, luar kota, ditelepon, "Bu, aku loro. Bu, aku opname." Ibu-ibu, bapak-bapak memeti pun ngoten niku. Laras napa mboten? Ndak sing ngelu niku ge budal nek krungu anake sing loro. Tapi begitu wong tua sing loro, anake ditelepon, ndang teko. Halo? Segera datang?
Saya tak bal-balan. Coba perhatikan. Rasa empati anak itu udah gak ada di sana. Kecuali anak-anak yang soleh. Ini pentingnya kita doa ini, Pak. Ini yang disebut inventaris tadi. Gak ada orang yang paling bersyukur di masa tuanya kecuali orang tua yang dianugerahi anak-anak yang soleh. Loh iya, pasti Pak nih ada sebuah keistimewaan yang luar biasa. Karena dia ingin mendapatkan detik-detik terakhir orang tuanya itu dijadikan jalan untuk memegang pintunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kerinduan yang paling besar anak-anak yang soleh itu. Bagaimana nanti pada orang tua pada masa tua itu bisa hidup bersama dengan orang tuanya, mendampingi orang tuanya, menuntun orang tuanya, mengantarkan orang tuanya untuk bisa mendapatkan kesempurnaan di dalam ketaatan kepada Allah. Insyaallah. Yang ketiga, apa keistimewaan anak yang soleh? Mendampingi dan mengantarkan orang tuanya untuk mendapatkan kematian yang paling indah. Tidak mungkin ini kecuali anak yang soleh. Tidak mungkin hal yang ketiga ini kecuali anak kita soleh. Bagaimana mendampingi orang tua di detik-detik terakhirnya ketika orang tua nazak, apa yang harus dilakukan oleh seorang anak? Saya pernah menyaksikan, Masya Allah, dijemput oleh seseorang. Ustaz minta tolong, bisa nggak datang ke rumah? Wonten apa? Mbah saya kritis. Saya datang ke rumahnya. Yang namanya nazak niku na'udzubillah min syarri dzalik. Nafas niku diangkat punggung dibuyuk namanya, Pak. Saking sudah sengsaranya mengambil nafas itu. Karena kalau sudah nazak itu kan saluran-saluran nafas itu sudah dialihfungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan jenengan kali kula sing ngatur nafas, Allah, Pak. Allah yang ngatur nafas kita ini. Makanya hidung sudah enggak berfungsi sehingga mulut itu pasti terbuka. Dan dari situ jenengan mulai ngambil nafasnya itu kesengsaraan demi kesengsaraan. Nah, di saat itu dibutuhkan anak yang paham kepada agama ini untuk nuntun orang tuanya ini. Saya datang ke situ kaget. Di mana? Lebet. Di luar cucu-cucunya main gitar, Pak. Nauzubillah min syarri dzalik. Nangis saya. Di sisi yang lain, begitu kita lihat, Masya Allah, sengsara sekali, Pak. Sampai saya katakan ini mudah-mudahan Allah, apa ibu bapak bagaimana ibu? Sudah ini masih sadar apa enggak sadar? Kemarin sholat boten. Ternyata naudzubillah seumur hidupnya enggak sholat. Seumur hidupnya enggak sholat, ditambah lagi anak cucunya seperti itu, naudzubillah min syarri dzalik. Sakit, Pak. Nazak itu sakit. Nabi nangis, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nangis ketika nazak ini. Ini jangan diremehkan. Ya. Berbeda dengan anak-anak yang dipahami ilmu oleh Allah Ta'ala dengan kesoliannya. Saya sering ceritakan kasus ini. Ada anak SD, Pak, yang disekolahkan sekolah Quran. Nah, suatu saat ibunya ini pendarahan hebat. Akhirnya nggak ada yang nganter ke sekolahan karena orang tuanya bapaknya di luar kota. Akhirnya si anak ini izin kepada ustadzanya, "Ustadzah, saya izin karena nggak ada yang nganter ke sekolahan dan juga nggak ada yang nemani ibunda di rumah ini. Ibunda sakit." Akhirnya diizinkan oleh ustadzahnya. Terus dipeseni sama ustadzahnya, "Tolong selama di rumah dimurojaah dengan ibunda hafalannya. Insya Allah suatu saat putri ini minta ibundanya untuk nyimak hafalan surat Al-Waqiah. Karena dia murojaahnya sudah 4 juz yang dia hafal. Ya, kelas 4 SD sudah hafal 4 juz. Akhirnya dibaca sang putri ini Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqiah, terus dinalar sampai selesai ibundanya yang nyimak.
Nah sekarang ibunda yang baca pakai Quran, anaknya yang nyimak tanpa melihat teks untuk mempertajam hafalannya. Di saat ibundanya melantunkan ayat-ayat Al-Quran ini, saat ibundanya melafadzkan kalimat-kalimat Allah yang termulia ini, kemudian tertidur ibundanya ini dan Al-Quran mushafnya terjatuh di pangkuannya ini. Dilepas ke pangkuannya ini. Sama anaknya dibangun dulu. Ini belum selesai ayatnya. Kok ibunda belum sampai ayatnya kok sudah berhenti. Begitu dibangunkan putrinya, ibundanya pun tidak sadar dan dipanggilkan saudaranya. Ternyata ibundanya sudah meninggalkan dunia ini. Jadi pada saat detik-detik terakhir, ketika nafas dicabut oleh Allah, saat itu dia melantunkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu diantarkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dia baca, berkah daripada anak yang diajarkan tentang Al-Quran dari awal. Siapa di antara kita nanti yang meninggal didampingi dengan anak-anak soleh seperti ini? Makanya kalau saya lihat putri saya dengar kisah ini, Bu, Masya Allah, saya tanyakan selalu pada putri saya, Dok, kalau nanti kamu sholat di pondok, habis sholat tahajud, ketika kamu doa, nama Abi kamu panggil enggak untuk didoakan? Umi kamu doakan enggak? Iri kita ngelihat seperti ini, iri, Pak. Demi Allah iri kita. Masya Allah. Ini saatnya. Bahkan ada yang sering kali memanggil ibunya, Bu, ini saya, Bu. Ibunya gak sadar, gak ngerti. Akhirnya saya, Mas, jangan dipanggili ibumu udah gak sadar. Ya, kalaupun kau panggil, seandainya dia mendengar pun nggak bisa jawab. Nah terus bagaimana? Coba kamu lantunkan kalimat tauhid. Kalau kamu talkin dia, dia bingung. Talkin itu nopo Ustaz? Mateng nih. Kalimat tauhid, Mas. Ucapkan kalimat tauhid di telinga ibumu. Dia tanya lagi, kalimat tauhid niku nopo? Masya Allah, Mas. Lo gini loh, Pak. Apakah anak seperti ini yang akan mendampingi kita nanti? Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja anak kita nggak mampu, bagaimana mengajarkan kita saat ajal menjemput? Pak, ucapkan la ilaha illallah. Satu kebahagiaan bagi orang tua, satu kenikmatan bagi orang tua. Kalau pada saat nafas akan dicabut oleh malaikat, anak-anak melantunkan kalimat tauhid, mengajarkan talqin di telinganya, kemudian diikuti orang tuanya dengan kalimat tauhid itu. Ini penting, jangan diremehkan. Ya, nggak bisa apa-apa anak yang nggak ngerti agama ketika mendampingi orang nggak ngerti harus bagaimana. Maka ini tolong diperhatikan. Ini yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Apa Pak keutamaan anak yang soleh? Pada saat kita memasuki lubang yang sempit, yang disebut dengan alam kubur. Malam pertama, ketika kita tinggalkan dunia ini, ketika kita tinggalkan keluarga kita, berpisah dengan semuanya, lalu kita sendirian di alam yang tidak pernah kita bayangkan. Sudah siapkah kita dengan kesempitannya? Sudah siapkah kita dengan kegelapannya? Sudah siapkah kita dengan kondisi yang mencekam yang tidak pernah kita bayangkan? Sendirian dan harus menyelesaikan masalahnya. Saat itu ada 3 yang bermanfaat. Saat itu ada 3 yang masih berfungsi. Saat itu ada 3 perkara yang masih berguna bagi kita. Salah satunya apa? Awaladun solihun yada'ullah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang lain tidak. Ya, yang lain tidak, kecuali 3 ini. Amal jariah. Terus apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Doa anak yang soleh. Yang gak soleh mungkin mendoakan? Tak mungkin. Masya Allah. Ini yang dimaksud inventaris masa depan. Dan yang lebih menakjubkan lagi apa? Nanti ada orang tua yang dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluknya.
diberikan mimbar-mimbar yang bercahaya, dikasih mahkota yang bercahaya, dan orang tua nanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, amal apa yang saya lakukan ini? Jadi kalau bahasa saya itu, perasaan saya tidak punya amal-amal yang istimewa, saya biasa-biasa saja. Namun kenapa engkau berikan penghargaan yang demikian rupa ini? Ternyata apa? Ini kemuliaan yang aku berikan kepadamu. Mahkota yang bercahaya seperti matahari ini, itu berkat anak-anakmu yang cinta kepada Al-Quran. Makanya doa ibu-ibu. Nah, persoalan berikutnya nanti adalah ini 4 keutamaan, apa? 4 keistimewaan anak-anak yang soleh. 1, apa tadi? Bersedia mendampingi, menemani orang tuanya di masa tuanya. Yang kedua, membantu orang tuanya untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, mengantarkan orang tuanya untuk menjemput kematian dan mendapatkan gelar husnul khotimah. Dan yang keempat, mendoakan orang tua di saat orang tua sendirian di alam yang tersembunyi. Persoalan berikutnya adalah bagaimana usaha tips agar anak kita soleh. Ini butuh waktu 1 bulan untuk merancang. Maka bulan depan kita bahas. Kan sudah saya bilang, ini butuh 1 bulan untuk menyiapkan materinya, sehingga bisa kita sampaikan kapan? Bulan depan insya Allah kita akan bersama-sama, Pak. Saya tidak menjamin anak saya juga demikian. Saya sama dengan panjenengan, belajar, usaha, ikhtiar. Bagaimana anak-anak yang kita didik, yang kita cintai ini menjadi penyelamat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak kita nanti menjadi musuh di hadapan Allah Ta'ala. Insyaallah ini akan kita siapkan materi yang sangat menarik, bagaimana langkah-langkah membentuk anak-anak yang soleh. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktunya sudah habis. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.